Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di hari ini. Bapak Gembala mengizinkan saya untuk membawakan sedikit firman Tuhan. Sebelum saya memulai, mari kita berdoa dulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terutama di hari ini, hamba-Mu akan membawakan sedikit dari firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang hamba bicarakan Tuhan di hari ini bisa menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkannya. Pakai mulut bibir hamba-Mu, setiap hikmat Tuhan turun atas hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh dapat menyampaikan setiap firman Tuhan ini, kebenaran ini Tuhan, kepada setiap orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul tentang miracle atau mujizat. Bagaimana mujizat itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Tentunya di masa era pandemi seperti ini, banyak orang yang akan mengharapkan adanya mujizat dalam kehidupannya. Terutama pasti kita pengen supaya ada mujizat Tuhan di mana COVID-19 ini cepat mereda. Tidak ada lagi varian-varian baru yang akan muncul di negara kita pada khususnya. Ada juga orang yang mengharapkan adanya mujizat, adanya terobosan yang baru di bisnisnya, di usahanya. Ada juga orang mengharapkan mujizat untuk bisa lebih sehat, bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Ada juga orang yang mengharapkan adanya mujizat supaya keluarganya kembali harmonis. Nah, saat ini kita belajar bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Pembacaan kita di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Di sini dikatakan dengan judul 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Mungkin ini ayat yang paling sering kita dengar mungkin dari sekolah minggu, tapi saya akan membahas dalam sisi yang berbeda. Saya bacakan firman Tuhan di Matius 14 dimulai ayat 13 sampai 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan pada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Latar belakang dari firman Tuhan ini, Yesus itu sebetulnya ingin beristirahat sejenak setelah mendengar kabar Yohanes Pembaptis baru saja dipenggal kepalanya. Ia sangat sedih, Tuhan Yesus sangat sedih, dan ke-12 rasul baru kembali dari beberapa kota, habis memberitakan firman Tuhan dan mujizat. Mereka baru berkumpul bersama-sama dengan Yesus. Tujuannya mereka sebetulnya ingin beristirahat. Namun karena banyak orang yang mengikuti Yesus, akhirnya Yesus sudah jadi pergi ke tempat yang sepi dan beristirahat. Karena banyak orang yang mengikuti dia. Dalam hal ini, bagaimana mujizat dapat terjadi? Ada 7 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, di Matius 14 ayat 13. Dikatakan setelah Yesus mendengar berita ini,
Menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak yang mendengarkan dia dan mengikuti dia. Kita garis bawahi di sini, mengikuti dia. Jika kita ingin kehidupan kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus menjadi pengikut dia. Apa arti kata pengikut? Pengikut artinya kita itu sebagai orang yang mengikuti. Kalau kita dibilang kita mengikuti Yesus, artinya Yesus ada di depan kita dan kita ada di belakangnya. Yesus menjadi pemimpin kita, Yesus menjadi yang terdepan. Jadi kalau dalam segala sesuatu, kita punya rencana, kita punya mau bangun usaha yang baru, kita harus utamakan Yesus terlebih dahulu. Kita harus bertanya kepada Yesus terlebih dahulu, apakah Yesus berkenan? Apakah Yesus mengizinkan kita untuk membuka atau kita untuk melangkah segala sesuatu? Terkadang kita bukannya kita mengikuti Yesus, tapi Yesus yang suruh mengikuti kita. Dalam sepertinya kalau ada bisnis yang menguntungkan, kita cepat-cepat mengambil keputusan, yes. Setelah itu baru kita berdoa, Tuhan, sertai dalam bisnis kita. Itu tidak salah. Tapi lebih baik jika kita sebagai pengikut Yesus, segala sesuatu yang kita harus bertanya seperti terlebih dahulu. Kalau kita bisa lihat di kepolisian atau di angkatan darat, angkatan laut, semua mereka punya pimpinan. Jika mereka mau melakukan segala sesuatu, mereka mau pulang, atau mereka mau melakukan segala sesuatu, pasti mereka bertanya dulu. Tidak mungkin mereka langsung pergi dari markas, atau mereka melakukan seenaknya apa yang mereka mau, tanpa bertanya kepada pimpinannya. Pasti akan langsung dipecat. Nah, demikian juga kita. Kita sebagai pengikut Yesus, kita harus belajar untuk bertanya kepada Yesus dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Apa jawabannya dia? Meskipun nampaknya ada hal yang menguntungkan di depan kita. Tapi kita harus bersabar untuk menunggu waktunya Tuhan ketika Tuhan bilang, ya. Saya ingat ada satu perkataan yang dikatakan oleh ayah saya, kalau kita mau menjadi kaya dengan cara yang tidak benar, itu mudah. Tapi kalau kita menjadi kaya dengan cara Tuhan, dengan cara yang benar, itu tidaklah mudah. Karena apa? Karena kita harus benar-benar menyertakan Tuhan dalam usaha kita. Kita tidak boleh melanggar firman Tuhan ketika kita melakukan deal bisnis kita, atau kita dalam melakukan proyek-proyek kita. Semua itu harus sejalan dengan jalannya Tuhan. Mengikut Kristus berarti mengikuti jejak dan teladan Kristus. Dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi di sini jelas, Tuhan pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta petunjuk Tuhan sebagai pengikut Yesus, otomatis Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 pun dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya kita harus hidup dalam pikiran Kristus, kita harus hidup di dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Hal itu dapat terlihat dari apa? Dari cara kita mungkin berkata-kata, cara kita memperlakukan istri, cara kita memperlakukan anak, cara kita memperlakukan pegawai-pegawai kita, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana mujizat itu dapat terjadi dalam hidup kita? Dikatakan dalam Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Di sini kita garis bawahi kata tergeraklah hatinya. Jika kita ingin merasakan mujizat Tuhan terjadi, yang kedua kita harus bisa menggerakkan hati Yesus.
dengan belas kasihan. Dalam bahasa Inggrisnya compassion atau kasih sayang. Menggerakkan hati Yesus itu seperti apa? Nah, dalam Markus 1 ayat 40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan untuk Di sini dikatakan ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, Yesus menyembuhkan karena ia tergerak hatinya. Bagaimana kita bisa menggerakkan hati Yesus? Bagaimana kita bisa menggerakkan hati Yesus supaya mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita? Yang pertama, kita menggerakkan hati Yesus, yang pertama adalah dengan kita merendahkan diri. Dalam 2 Samuel 6 ayat 16 dan ayat 21 sampai 22 dikatakan demikian. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku dihormati." Dalam ayat ini, Daud rela direndahkan. Daud rela dipandang hina oleh anaknya Saul. Dia rela merendahkan hati di hadapan Tuhan. Contoh yang berikutnya kita bisa lihat juga dalam kisahnya Zakeus, di mana dia sebagai seorang petinggi, pemungut cukai, dia rela merendahkan diri dengan apa? Dengan memanjat pohon. Kalau kita bayangkan di zaman sekarang, ada seorang pejabat yang ingin ketemu orang, lalu pejabat tinggi itu naik ke atas pohon, rasanya akan malu sekali. Tapi Zakeus, ia pun melakukannya. Karena apa? Karena ia ingin berjumpa dengan Yesus. Ia merendahkan hatinya. Poin yang kedua, bagaimana kita menggerakkan hati Yesus? Yaitu dengan cara memohon. Dikatakan dalam ayat yang tadi, dikatakan orang kusta itu memohon bantuannya, memohon kepada Yesus. Bagaimana sih cara kita memohon kepada Tuhan? Apakah cukup kita cuma berdoa, "Tuhan, saya perlu disembuhkan. Tuhan, tolong sembuhkan sakit saya. Tuhan, tolong bantu saya karena saya hari ini nggak punya uang." Apakah cukup dengan kata memohon dalam doa itu? Jika kita merasa memohon itu adalah hal yang cukup, maka mujizat mungkin tidak akan terjadi. Tapi ketika kita memohon dengan sungguh-sungguh, dalam Alkitab di sini disebut dengan mengerang. Mengerang apa? Seperti orang yang teriak kesakitan. Di mana orang kayaknya udah titik darah terakhir. Itulah disebut dengan mengerang. Dalam Ratapan 2 ayat 19, begini firman Tuhan, "Bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan." Dalam Yeskiel 21 ayat 6, "Dan engkau anak manusia, mengeranglah di hadapan mereka seperti orang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada dalam kesengsaraan yang pahit." Saudara tahu kalau rasanya tulang patah itu sakitnya kayak apa? Saya pernah merasakan syaraf saya itu kejepit, rasanya sakitnya minta ampun. Ketika kita memohon kepada Tuhan, kita harus mengerang seperti kita orang yang kesakitan. Mengeranglah dengan sepenuh hati, artinya memohon kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menggerakkan hati Yesus, yaitu dengan iman kita. Dalam Matius 9 ayat 20-22,
Ada kisah seorang wanita yang pendarahan. Kita bisa lihat di sini sama-sama bahwa Tuhan Yesus mengatakan iman orang ini besar sekali. Karena ia mengatakan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ia pun sembuh. Jadi iman kita harus benar-benar kepada Tuhan. Iman itu nggak boleh setengah-setengah. Ketika kita beriman, tapi besoknya kita berpikir, mungkin nggak ya mujizat itu terjadi? Nah, itu bukan iman. Berarti imannya masih belum full kepada Tuhan. Iman yang full kepada Tuhan adalah iman yang benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubah kehidupan kita. Entah rumah tangga kita, entah sakit penyakit kita, entah ekonomi kita, yakinkan dengan iman kita. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana mujizat itu dapat terjadi? Dalam ayat Matius 14 ayat 16 dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Apa artinya ini? Tidak perlu mereka pergi. Kamu garis bawahi harus memberi mereka makan. Artinya, Tuhan itu sangat peduli dengan orang-orang yang mengikuti Dia. Ketika Yesus datang dan banyak orang yang mengikuti Dia, sebetulnya bisa aja Dia nggak peduli. Sebetulnya bisa aja Dia nggak mempedulikan apakah orang-orang yang mengikuti Dia itu lapar, capek, haus. Sebetulnya bisa. Tapi Tuhan yang kita sembah, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik. Bapa yang tahu, Bapa yang bisa merasakan setiap apa yang kita rasakan. Oleh sebab itu, Dia mengatakan kepada murid-muridnya apa? Harus memberi mereka makan. Artinya kita itu percaya. Kita harus percaya dan yakin kepada Yesus karena Dia pasti menolong. Dia tahu kapan kita lapar, kapan kita butuh uang, kapan kita butuh disembuhkan. Tuhan tahu. Dan Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Tuhan tahu kapan yang terbaik. Mungkin kita tidak bisa mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kadang kita nggak bisa melihat bahwa sepertinya di depan kita kok nggak ada jalan yang terbuka untuk kita. Tapi yakinkan bahwa dalam ayat ini dikatakan Tuhan, kamu harus memberi mereka makan. Artinya Tuhan juga akan memerintahkan malaikatnya, akan memerintahkan Roh Kudusnya untuk harus menolong kita. Tapi ingat, tunggu waktunya Tuhan. Kemudian ayat yang keempat di Matius 14 ayat 17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Saya yakin di antara 5.000 orang ini gak mungkin ada satu orang pun yang gak bawa bekal. Saya rasa setiap keluarga, apalagi ibu-ibu, namanya kalau keluarganya jalan, pasti disiapin makanan. Pasti disiapin minuman, ya kan? Jadi di antara 5.000 orang ini pasti banyak sebetulnya yang membawa roti, atau mungkin banyak yang membawa ikan. Tapi kenapa murid-muridnya mengatakan yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan? Dalam hal ini, seorang anak dia mau karena dia adanya 5 roti 2 ikan, karena ada seorang anak yang mau memberikan haknya. Haknya untuk apa? Haknya dia untuk makan. Sebetulnya dia bisa saja nggak memberikan 5 roti 2 ikan ini kepada Yesus, kepada murid-muridnya Yesus. Karena dia mungkin berpikir kalau saya berikan, saya nggak bisa makan, saya akan kelaparan. Tapi hal yang berbeda terjadi kepada anak ini ketika ia mau menyerahkan haknya. Haknya untuk makan dia berikan kepada Yesus. Adanya di sini adalah penyerahan hak secara penuh. Apa saja hak kita? Hak kita itu untuk tidur, hak kita untuk makan, hak kita untuk jalan-jalan, untuk liburan. Ketika kita ingin mujizat itu terjadi dalam hidup kita, kita harus berani menyerahkan hak kita.
Ibaratnya biasanya kita bangun jam 7 pagi, kita bangunlah jam 5 pagi untuk berdoa kepada Tuhan. Ketika dulu kita hanya berdoa cuma 10 menit, berdoalah 30 menit. Yang dulunya kita tidak pernah baca firman Tuhan, bacalah firman Tuhan lebih lagi. Hak-hak kita yang lain dikurangi, tapi biarlah hak-hak kita diserahkan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk lebih lagi kita dekat sama Tuhan. Sebagai contohnya, yaitu Abraham di Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Di sini Abraham menyerahkan haknya. Haknya sebagai apa? Haknya sebagai seorang ayah. Ia mau mempersembahkan anaknya yang mungkin dia dapat dengan susah. Dia dapatnya sepertinya itu mujizat Tuhan terbesar dalam hidupnya dia. Tapi kenapa Tuhan minta? Tapi Abraham apa? Abraham pun taat. Ia mau menyerahkan haknya. Ketika haknya diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan pun memberikan mujizat untuk Abraham. Ada seekor domba yang malah Tuhan siapkan untuk pengganti anaknya. Kemudian poin kelima, bagaimana mujizat dapat terjadi dalam hidup kita. Yang kelima yaitu dalam ayat Matius 14 ayat 17. Tuhan akan memberikan mujizat dengan apa yang ada pada diri kita. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan tidak akan memakai kita dengan apa yang tidak kita miliki. Kita punya keluarga, kita punya talenta, kita punya keuangan. Tuhan gak akan menuntut lebih dari kita. Tuhan akan memakai kita sesuai dengan apa yang ada pada kita. Jadi, jika kita mau menyerahkan kehidupan kita, Tuhan gak nuntut yang lebih. Kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan, meskipun itu kecil, itu akan menjadi besar ketika kita serahkan kepada Tuhan. Sama seperti 5 roti dan 2 ikan yang sebetulnya sangat kecil jumlahnya dibandingkan dengan orang yang ada 5.000 orang lebih. Tapi ketika kita mau menyerahkan apa yang ada dalam diri kita, maka mujizat itu akan terjadi. Yang kecil akan menjadi besar. Kemudian poin ke-6, bagaimana mujizat itu dapat terjadi. Dalam Matius 14 ayat 19 dikatakan, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Apa ini maksudnya? Kita bayangkan ketika 5.000 orang itu datang, lalu kita ada makanan, gimana cara ngebagiinnya? Kita pernah sering lihat kalau ada pembagian sembako pasti akan rusuh. Pasti akan tidak teratur karena setiap orang masing-masing pengen berlomba-lomba untuk cepat-cepat dapetin makanan. Tapi dalam ayat ini dikatakan, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Artinya apa? Mereka taat, mereka mau disuruh Tuhan untuk duduk berkelompok-kelompok. Mereka taat. Kita bayangin kalau misalkan setiap murid-muridnya bilang, ayo duduk 50 orang satu kelompok. Mereka nggak mau, mereka maunya lari langsung ambil makanannya, akan jadi apa? Akan jadi chaos, akan jadi ada keributan. Tapi mujizat itu terjadi ketika mereka pun mau taat diatur oleh Tuhan. Nah, poin yang terakhir yaitu di Matius 14 ayat 19 dikatakan di sini, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Bagaimana mujizat itu dapat terjadi dalam hidup kita, yaitu ketika kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan apa yang kita miliki, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita saat ini. Ada lagu yang dikatakan ada mujizat dalam bersyukur. Nah, disinilah kita harus mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Entah berkat itu masih kecil dalam hidup kita, berkat yang kecil kita harus syukuri. Apalagi kalau kita
sudah diberikan berkat yang besar sama Tuhan. Jangan lupa Tuhan. Jangan karena kita diberkati Tuhan, kita jadi nggak pernah ke gereja. Kita lupa untuk berdoa. Dan satu hal yang saya ingat, ketika kita ingin mengharapkan adanya berkat dalam hidup kita, kita harus mempunyai kantung anggur yang baru. Ketika kantung anggur kita itu robek, ketika kantung anggur kita itu bolong, kita mengharapkan berkat yang banyak Tuhan akan berikan. Tapi apa? Berkat itu akan habis. Karena kantung anggur kita itu bolong, kantung anggur kita itu rusak, terkoyak. Oleh sebab itu, mintalah kepada Tuhan kantung anggur yang baru, supaya berkat-berkat Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup kita semua. Saya ada satu kesaksian di mana Tuhan menolong saya. Saya dulu mengerjakan satu proyek yang cukup besar, dan ternyata dulu proyek saya ini uangnya nyangkut, dan saya benar-benar gelisah di dalam hati saya. Saya merasa, Tuhan, kenapa kok Tuhan izinkan saya mengerjakan proyek ini, tapi kenapa ujung-ujungnya proyeknya uangnya ini nyangkut. Saya berdoa setiap hari, saya berdoa pagi, siang, malam, saya berdoa. Sampai di satu saat saya sedang nyetir mobil, saya pun sampai berdoa sambil menangis sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan nggak jawab doa saya? Sambil saya mengerang kepada Tuhan, karena saya butuh uang itu cukup besar. Sampai Tuhan berbicara kepada saya, Michael, uang itu akan keluar minggu depan. Jika uang itu tidak keluar minggu depan, jangan percaya lagi sama aku. Tek, saya ngerasa, Tuhan negor saya seolah-olah saya ini gak percaya kuasanya Tuhan. Seolah-olah setiap hari saya berdoa itu, seolah-olah saya meragukan Tuhan itu bisa menolong. Setelah itu saya belajar yakin. Saya yakin bahwa Tuhan akan membantu saya. Setelah 1 minggu kemudian, saya mendapat kabar, puji Tuhan, uang itu sudah masuk ke rekening saya dan Tuhan menjawab setiap doa-doa saya. Terima kasih firman Tuhan hari ini. Saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Saya ulangi, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Yang pertama, kita harus mengikuti Dia. Artinya kita harus berdoa lebih dahulu saat kita mau melakukan segala sesuatu. Yang kedua, kita harus mampu menggerakkan hati Tuhan. Bagaimana kita menggerakkan hati Tuhan? Yaitu dengan merendahkan diri kita kepada Tuhan, dengan memohon kepada Tuhan, dan dengan iman kita. Yang ketiga, kita harus percaya dan yakin kepada Tuhan. Yang keempat, kita harus mau menyerahkan hak kita secara penuh kepada Tuhan. Yang kelima, Tuhan akan memakai dengan apa yang ada dalam diri kita. Yang keenam, yaitu kita harus taat kepada Tuhan. Dan yang ketujuh, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman ini bisa memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh hamba bagikan pada setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Saya percaya setiap kami mungkin memiliki masalah pergumulan dalam kehidupan kami, sakit penyakit mungkin dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami yakin mujizat-Mu masih nyata atas hidup kami. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami Tuhan masalah, beban hidup. Setiap jemaat Tuhan yang mengalami kesakitan, setiap jemaat Tuhan yang mengalami masalah dalam keluarga, dalam ekonomi keuangan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan akan menjawab setiap doa-doa mereka. Tuhan akan hadir sebagai Bapa untuk mereka, untuk menenangkan kehidupan mereka, untuk meyakinkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin.
Happy Sunday.